Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini dengan NIM 200422129 akan menyampaikan materi pertemuan ke-7 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia mengenai prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum. Ada beberapa teori mengenai tujuan hukum. 1. Teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Yang kedua, teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurutnya, tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dan kebahagiaan. Dan yang ketiga ada teori campuran, di mana menurut teori ini tujuan pokok utama dari hukum adalah ketertiban, di mana kebutuhan ketertiban merupakan syarat pokok adanya suatu masyarakat yang teratur. Tujuan hukum bersifat universal sebagai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Perkembangan dari tujuan hukum ada 4. Yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat, yang kedua sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, yang ketiga sebagai penggerak pembangunan, dan yang keempat sebagai fungsi kritis hukum. Selanjutnya mazhab hukum. Terdapat 3 mazhab hukum. Yang pertama mazhab hukum alam, yakni mazhab hukum yang berlaku secara umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Yang kedua, mazhab hukum sejarah atau historis. Mazhab ini timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Mazhab sejarah muncul akibat reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalitas dan berlaku bagi segala bangsa serta untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah ini berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempatnya. Yang ketiga, mazhab hukum sosiologis. Mazhab hukum ini lahir dari dialektika antara mazhab sejarah dan positivisme hukum. Menurut aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Mazhab ini berfokus pada problem kesenjangan antara law in book dan law in action. Sifat, ciri, dan unsur hukum. Hukum memiliki sifat yang mengikat, mengatur, dan memaksa manusia. Sedangkan ciri-ciri hukum ada 3. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang. Dan yang ketiga, barang siapa yang dengan sengaja melanggar kaidah hukum akan diberikan sanksi berupa hukuman. Unsur hukum ada 4. 1. Hukum atau peraturan sebagai pengatur tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Tidak setiap orang berhak dan berwenang membuat hukum. Yang keempat, bersifat memaksa. Setiap orang wajib menaati hukum. Ini yang membedakan hukum dengan norma lain dalam masyarakat. Yang keempat, terdapat sanksi. Sanksi diatur dalam perundang-undangan. Sumber hukum. Secara umum, sumber hukum ada 2. Yang pertama ada sumber hukum material, yakni tempat dari mana isi atau materi hukum diambil atau dapat kita katakan bahan hukum. Yang kedua, sumber hukum formil, yakni sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung dan bisa langsung menciptakan hukum. Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis ada 2. Yang pertama, undang-undang dalam arti material, yaitu semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum, disebut dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, undang-undang dalam arti formil, yaitu aturan yang disebut undang-undang karena cara terbentuknya atau karena memenuhi prosedur formal untuk disebut sebagai undang-undang. Selanjutnya, konstruksi hukum. Konstruksi hukum yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Syarat utama untuk melakukan konstruksi yaitu meliputi materi hukum positif, tidak boleh membantah dirinya sendiri, dan faktor estetis. Metode konstruksi ada 3. Yang pertama ada metode analogi, metode argumen a contrario, dan yang kedua metode Rechtfertigung atau pengkonkretan. Yang terakhir adalah penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum yaitu menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturan. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsiran lepas dari pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
Dalam pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian dan sangat dibatasi. Dalam pengertian luas, ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Jenis-jenis penafsiran ada 4, yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.